Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam. saya bersama kelompok saya ingin mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Pengaruh Media Sosial TikTok Zaman Sekarang di Berbagai Kalangan. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Thalita Zahra, NPM 2020500339. Saya Bella Septia dengan NPM 2020500336. Saya Anissa Fitriani, NPM 2020500365. Yang pertama akan dibacakan oleh Anissa. Pengertian media sosial. Media sosial merupakan media yang digunakan untuk saling berkomunikasi, berinteraksi, dan berbagi informasi bagi masyarakat. Semakin pesatnya perkembangan zaman, maka semakin berkembang pula teknologi-teknologi baru yang diciptakan untuk mempermudah kebutuhan sehari-hari dalam mencari informasi. Banyak berbagai macam aplikasi yang sudah digunakan. Melalui media sosial, masyarakat mulai bebas membagikan suatu informasi yang dianggap konten positif maupun negatif. Media sosial pada zaman sekarang bukan hanya untuk sekedar hiburan, tetapi bisa menjadikan sebuah peluang untuk menunjukkan bakat maupun dalam berbisnis. Salah satunya adalah aplikasi TikTok. Aplikasi TikTok merupakan sebuah jejaring sosial dan platform video musik Tiongkok yang diluncurkan pada September 2016 oleh Zhang Yiming, pendiri Tiao Tiao. Aplikasi TikTok saat ini digemari oleh semua kalangan, mulai dari usia di bawah umur, remaja, hingga dewasa. Namun tentunya ada pro dan kontra terhadap aplikasi ini. Mulai muncul. Salah satunya dari Indonesia. Pada tahun 2018, TikTok mulai diblokir di Indonesia. Kemenkominfo telah melakukan pemantauan mengenai aplikasi ini selama 1 bulan dan mendapati banyak sekali masuknya laporan yang mengeluh tentang aplikasi ini. Terhitung laporan yang masuk mencapai 2.853 laporan. Banyak sekali konten negatif yang muncul pada aplikasi TikTok yang menyebabkan kenapa aplikasi TikTok ini diblokir. Seperti itu. Namun, maraknya penggunaan aplikasi TikTok di semua kalangan menjadikan aplikasi ini sebagai media sosial yang populer pada saat ini tentunya, apalagi di era pandemi COVID-19. Sehingga orang-orang menggunakan aplikasi ini sebagai kesempatan untuk mengapresiasikan diri melalui konten yang dibuat. Ketika pengguna ingin memperoleh kesan yang memiliki eksistensi tinggi, maka kita akan membuat konten yang lebih menarik dan dibawa oleh sesuatu yang sedang update tentang konten viral pada saat ini. Selanjutnya, pada fokus penelitian ini, kami menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini kami lakukan melalui kuesioner berdasarkan hasil diskusi yang memfokuskan pada pengaruh media sosial TikTok zaman sekarang di berbagai kalangan. Dari beberapa hasil data yang sudah kami terima, bahwa banyak sekali pengguna aplikasi TikTok di setiap usia yang berbeda. Di samping adalah salah satu hasil data yang dibuat dalam sebuah penelitian melalui kuesioner untuk mengetahui usia rata-rata yang menggunakan aplikasi TikTok. Dari hasil data tersebut, ternyata para pengguna aplikasi TikTok yaitu sekitar usia 19 tahunan. Nah, tentunya di dalam aplikasi apapun itu pasti memiliki dampak positif dan dampak negatif. Nah, beberapa dampak positif dan dampak negatif dalam penggunaan media sosial, khususnya di media sosial TikTok. Yang pertama ada dampak positif. Yang pertama mempermudah untuk berkomunikasi. Yang kedua mempermudah mencari informasi. Yang ketiga sebuah peluang untuk berbisnis. Yang keempat menjadikannya sebagai sarana hiburan. Yang kelima sebagai sarana pembelajaran. Namun di sisi lain ada juga dampak negatif yang bisa kita terima ketika kita menggunakan aplikasi TikTok. Yang pertama, bisa mengganggu kesehatan mental. Yang kedua, merasakan kecemburuan sosial.
Yang ketiga, melihat konten yang negatif atau pornografi. Yang keempat, persebaran informasi palsu. Dan yang terakhir, menjadi kecanduan terhadap internet. Selanjutnya ada kesimpulan. Lahirnya media sosial menjadikan perilaku masyarakat mengalami pergeseran etika. Salah satu media sosial yang saat ini sering digunakan oleh masyarakat adalah aplikasi TikTok. Saat ini TikTok tidak hanya digunakan sebagai sarana pemuas hiburan saja, tetapi juga sebagai media sosial yang memiliki peluang besar untuk melakukan sebuah bisnis ataupun sebagai sarana pembelajaran. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.